Shalom. Saya bersyukur di Mahanaim karena ada hal-hal yang Tuhan singkapkan yang membuat saya tetap maju, saya tetap berlanjut. Jadi tadi pagi saya berdoa masih Agus. Jadi gini, yang kemarin saya ke Bandung, ketika saya mendoakan, kemudian orang itu karena kecelakaan, otaknya sampai pecah. Otaknya, kepala. Jadi terbelah, istrinya retak, mau gak mau harus dicopotin lah. Karena terjadi pembengkakan, pendarahan selalu di kepala gitu, banyak sekali, akhirnya mau gak mau mesti dioperasi. Nah waktu saya datang itu yang kita pernah doain, memang tensi makin bagus, tetapi karena dia paru-parunya itu terlalu kena infeksi, jadi dia mau narik napas, gak mampu, CO2-nya, karbon dioksida di dalam dirinya terlalu banyak, akhirnya dia gak tahan, dia lewat. Nah ketika saya dengar gitu kan saya agak sedih, saya sedih gimana. Kemudian saya coba tanya sama Tuhan, istilahnya dengan satu kesimpulan, saya tidak punya kuasa mujizat. Nah, jadi saya tahu bahwa Sim Smith Wigglesworth itu punya kuasanya yang luar biasa dan kuasa mujizat ada dalam diri dia. Dia saya nggak punya. Punya ada karunia kesembuhan tetapi melalui proses. Dan prosesnya itu karena dia sifatnya udah terlalu parah, saya nggak mampu. Jadi gini, Tuhan tetap bekerja oleh manusia, melalui manusia. Tanpa manusia tidak akan bisa. Dan manusianya itu butuh yang namanya kuasa. Power. Nggak ada power, nggak bakal bisa. Itu sudah ya nggak ada kuasa, ya nggak ada sesuatu yang terjadi. Nah, kemudian saya diingatkan bahwa ada yang namanya malaikat Rafa. Malaikat kesembuhan. Saya coba mencari di internet, malaikatnya apa-apa aja. Memang ada malaikat Rafa, itu malaikat yang membuat kesembuhan. Nah, saya punya tadi, tapi tidak sebanyak yang di Smith. Jadi powernya tidak sekuat dengan Smith. Ya sudah, tapi saya ada satu yang membuat saya jadi tertarik dalam diri saya begini. Memang oke lah, kita ini di dalam hal yang namanya peperangan kita udah top, gitu ya. Kita udah topnya, kita sudah punya iman, kita sudah punya malaikat-malaikat perangnya. Kemarin kita kedatangan lagi, itu dukunnya Kalimantan, kita bisa hajar, kita kalahin. Kita gampang mengalahkan mereka. Tapi ada yang masalah dalam ketika yang waktu di Bandung itu. Saya ngomong begini, bahkan saya ngomong sama istri saya begini. Gue tahu, gue gak punya power, kuasa untuk namanya mujizat. Tapi kayaknya gue nggak kepikiran harus push ke sana. Tapi saya harus memikirkan masalah keuangan. Nah, kenapa? Karena saya berpikir bahwa keuangan itu lebih penting. Jadi kan ada 5 aspek hidup. Yang namanya ketuhanan, nomor 1, yang kedua bicara masalah keluarga, 3 bicara masalah kesehatan, 4 pekerjaan, dan 5 uang. Jadi saya bilang saya akan fokuskan masalah di keuangan. Nah, itu saya ngomong. Nah, saya tahu begini. Manusia itu butuh yang namanya kekuatan Tuhan. Nah, firman adalah dia tuh mengatakan bahwa kau diberikan kemampuan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Tuhan kerja melalui manusia.
Dia kasih kuasa. Kuasanya itu ada medianya. Namanya malaikat. Ini saya ngomong dikit ya. Karena saya nggak mungkin ngomong sekarang. Karena bukan, saya mesti bahas Alkitab ya. Jadi saya hanya ngomong dikit. Jadi ada malaikat, itu medianya Tuhan buat nolong kita. Perang dikasih malaikat. Ternyata di uang itu ada malaikatnya. Tuhan kerja melalui manusia dan memakai malaikat. Nah, kepikiran kan? Problemnya di antara kamu semua tidak punya. Tidak ada satupun di kalian yang punya malaikat keuangan. Oke, nanti saya kamu bahas minggu depan. Itulah yang menyebabkan seseorang punya power kalau ada malaikat uang yang dari Tuhan. Kenapa kita bisa mengalahkan setan? Karena kita punya power, ada malaikat. Kekuatan kuasanya Tuhan, Dia harus curahkan melalui malaikatnya. Minggu depan. Kamu mau nggak minta malaikat? Wah. Tapi mesti kerja ya. Yang gak ada kerjaan susah. Salurannya dari mana? Bukan berarti Tuhan gak kasih oleh saluran lain. Jadi saya ngerti. Semakin banyak malaikat, kita kan semakin power. Ya kan? Problemnya bagaimana bisa power kamu punya memperoleh kekayaan. Malaikat aja gak ada. Saya enggak sesat. Mau percaya nggak percaya silahkan. Tetapi powernya adalah malaikat. Karena ketika dalam peperangan, ketika kita ngebal gitu ya, itu yang namanya kuasa. Malaikat itu ada di belakang kita atau di depan kita. Ketika kita melakukan peperangan, itu malaikat yang perang. Dan malaikat perang mengalahkan itu setan tergantung kita. Kalau kita nggak punya urapan, nggak punya kuasa, ya kalah. Jadi malaikat itu tetap butuh yang namanya kuasa yang berasal dari manusia. Yaitu kita. Iman, percaya, sama urapan. Itu malaikat perang kita sudah banyak. Nggak perlu sebetulnya sih, maksudnya gini. Kalau masalah peperangan kita sudah punya levelnya tinggi. Problemnya masalah keuangan levelnya rendah. Itulah saya baru ngerti kenapa kalian gak ngalami terobosan. Nggak punya. Bersyukurlah kalian di Mahanaim. Kalian ada di sono begini loh. Minggu lalu kan saya doain kamu tuh satu-satu. Ada yang mana Tuhan berbicara secara pribadi. Itu yang saya lakukan untuk jemaat saya sebagai gembala. Coba gereja lain. Ada nggak seperti itu? Bersyukur kalau ada gereja-gereja yang bisa mau melakukan. Mendoakan, saya pun nggak mendoakan masalah kamu gitu loh. Tetapi saya waktu itu mendoakan ada sesuatu yang salah yang Tuhan ungkapin untuk kamu beresin. Nah, saya bersyukur bahwa pada waktu saya mendoakan kamu, saya tahu di Tuhan ngomongnya bla 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 segala macam itu kepada, walaupun gak semuanya. Tapi prinsipnya hati saya adalah seorang gembala untuk kalian. Karena saya pernah baca ada yang tulis gini, seorang gembala, seorang pendeta, ketika dia khotbahin,
Ngomongnya itu melulu. Ngomongnya duit, hatinya di duit. Ngomongnya di mana, itulah hatinya seperti itu. Kenapa? Karena gak mungkin, walaupun ngomongnya istilahnya baik gitu di depan, kalau di mimbar, tetap nanti akan kepleset. Ngomong itulah isi hatinya. Jadi kalau isi hati ke pendeta itu gak benar, pasti keluar yang gak benar. Contoh yang kemarin siapa tadi? Si Reni yang ngomong di sono. Pendetanya sampai ngancem masalah persepuluhan. Kalau lu gak bayar persepuluhan, lu mati, ada yang mati, gua gak mau nguburin. Nah disitulah hatinya keluar. Nah terus gimana keputusan, apakah mau tetap memberi atau gak memberi? Begini, yang namanya memberikan persepuluhan itu adalah sebuah taburan buat kita. Ya, itu sebetulnya adalah sebuah perintah. Terus gimana dia begini-gini? Prinsipnya begini, kalau lu gak percaya, lu gak usah nabur. Lu gak usah ngasih. Kalau lu gak percaya. Tetapi lu tetap harus memberi persepuluhan. Karena persepuluhan itu perintah Tuhan. Dan itu tidak bisa dibilang, gue sayang duit, gue masih butuh. Justru itulah menunjukkan engkau percaya atau tidak. Jadi apakah memberi persepuluhan? Saya sudah terlalu banyak bahas, itu bahwa itu adalah sebuah keputusan, adalah sebuah perintah Tuhan. Tapi kamu memberi, itu urusan kamu masing-masing. Kalau nggak percaya, udah nggak usah ngasih. Gitu loh. Nah, itu bagi saya itu jawaban yang dari saya. Hati saya adalah menginginkan kalian mengalami perubahan. Nggak percaya sama saya, sok silakan. Nah, saya akan bahas masalah keuangan nanti mulai minggu depan bicara. Ini akan lebih apa namanya? Pertama, saya akan kalian meminta malaikat keuangan. Kalian sendiri harus minta, bukannya saya. Saya sudah punya. Tapi belum sebanyak si Jesse. Gila itu. Luar biasa. Yang saya katakan gini. Dan saya baru semakin ngerti bahwa kenapa sekarang saya ngomong sama istri saya begini, lu banyak maunya. Tapi setiap kemauan dia, saya turutin. Dan selalu ada uang yang selalu tersedia. Ternyata begini loh, perempuan itu mempunyai mental, iman ke uang itu lebih tinggi dibandingin laki-laki. Terus terang, saya kalah sama dia. Tapi ketika dia ngomong, dia minta, saya iyain. Kalian yang laki-laki, kebanyakan ketika istri minta, nggak dikasih. Kenapa? Mikirin duitnya. Akibatnya apa? Nggak dapat. Istri ternyata yang mampu mengambil uang, yang membukakan pintu buat kita. Cuma kalau lakinya dablek, percuma. Nih levelnya nih ya. Kalian jauh banget. Kalian mau lihat saya gimana? Nyata saya baru ngerti. Mungkin kalian ngomong ayang. Karena memang saya baru ngerti gitu loh. Bahwa semuanya berkat itu memang melalui wanita. Istri. Istri saya tuh punya iman, keyakinan. Itulah yang membuat selalu ada uang yang bisa saya bisa.
nikmatin. Cukup dulu minggu depan. Karena saya harus kasih firman-Nya. Karena ini baru tadi pagi. Saya dapat punyalah keinginan untuk minggu depan. Supaya kalian bisa mendapatkan yang namanya malaikat keuangan. Kalau enggak, kalian enggak akan bisa kaya. Semakin banyak malaikat uang, semakin imannya kuat, semakin engkau kaya. Waduh, ngomongin duit, lu gak percaya, gak usah dengerin. Selesai. Ya kan? Skip aja udah. Siapa sini yang gak mau kaya? Siapa yang mau kaya? Apakah salah? Yang gak mau ya sudah, sok silakan diam aja. Saya gini loh, yang namanya berkat Allah, firman Allah katakan, aku datang memberikan hidup dan memberi dalam kelimpahan. Allah memberkati Abraham, memberkati Ishak, Yakub, semuanya adalah kaya. Tidak salah mempunyai kekayaan. Yang salah adalah hatinya di duit. Jadi ini kalian nih nanti kalau udah kaya, ya jangan coba-coba macam-macam. Terus kedua, jangan macam-macam mengkritik atau mencoba ngatur saya ya. Kalian harus tahu, kalian waktu di Mahana itu awalnya kayak apa. Jadi jadi orang tahu diri. Awal kalian datang sebelum itu kayak apa. Ya, jadi tahu diri. jangan sok gitu ya. Akhirnya ujung-ujungnya nanti kan bermasalah. Oke, saya bahas itu minggu depan. Jadi berapa saya akan bahas malaikat nanti minggu depan, minggunya lagi saya akan bahas masalah keuangan. Jadi tahun ini kalian harus mengalami terobosan duit. Duit bisa datang sendiri. Benar-benar. Saya kasih contoh lah. Dulu waktu saya, dia pengen mau ke Korea. Berapa tahun yang lalu. Gue mau ke Korea, gue mau pergi. Terus saya bilang, aduh, keluar duit lagi. Tapi saya mengiyakan. Ya udah, lo ngapain terjadi? Saya bisa ngejualin rumah orang. Saya waktu itu dapat 38 jutaan. Sekitar 40 lebih ya, atau gocap ya. Sekitar gocap 50 juta. Tuhan bukain jalan, saya dapat duit 50 juta buat dia. Maunya dia. Terus saya pergi berdua. Habis sekitar 38 jutaan. Berdua 38 jutaan. Kayak ngebuang air ya. Itu saya kasih contohnya. Minggu depan. Kisi-kisi. Itulah hati saya, semua kamu diberkatin. Yang mau. Yang setuju sama saya. Yang gak setuju, keep aja. Pengen mau tetap susah, tetap aja susah sono. Saya gak mau. Makanya setelah ini saya pengen nanti ngomong sama anak saya. Saya harus kasih tahu anak saya. Dan mereka harus punya malaikat itu. Iman mereka kuat, malaikatnya banyak. Anak saya diberkati, berhasil, kaya. Jadi nanti kamu pergi ke segala macam, semuanya mereka sediain. Oke, hari ini kita bicara. Saya lagi waktu baca Kisah Rasul. Sekarang saya lagi baca Kisah Rasul. Saya ketika baca Paulus, sebelum kan namanya Saulus. Nah, suatu hari kan ketika dia kan lagi bawa surat perintah
untuk bisa memenjarakan orang-orang Kristen gitu kan ya, dari imam-imam kepala, pokoknya dari Yerusalem. Nah satu hari kan ketika dia lagi berjalan kan tiba-tiba ada sinar terang itu mau ke dianya, kemudian dia jadi rebah dan dia ketakutan, dia ngomong, siapakah engkau Tuhan? Nah disitulah baru Tuhan dia dibikin buta, dia akhirnya dalam 3 hari itu dia nggak makan, nggak minum karena stres. Karena pada waktu itu dia bisa ngalami kebutaan, kemudian apa yang saat itu dia pikir dia benar dengan membawa surat perintah untuk nangkepin orang Kristen, itu dia melakukan untuk Tuhan. Tapi kenyataannya di tengah jalan itu dia mengalami kebutaan, jadi dia bingung, dia stres. Kenapa ini kok Tauratnya bilang begini? Gue dapat perintah ini ada Tauratnya begini. Jadi dia bingung, stres sekali. Untuk apa yang harus dilakukan? Sampai akhirnya dia mengerti gitu ya. Mengertinya ya dalam berapa 3 hari itu. Nah, ketika saya renungin, ketika ini orang yang namanya Paulus, ketika dia bertobat saat itu, akhirnya ada yang mendoakan dia, bla bla segala macam. Nah akhirnya dia terbuka dia dibaptis Roh Kudus, kemudian dia melayani Tuhan dengan berani. Nah, jadi saya melihat ini orang jadi bertanya sama saya bertanya sama Tuhan, ini seperti apa sih? Maksudnya Paulus kok bisa begitu? Nah, Kisah 20 ayat, oh iya saya belum ngasih ya. Kisah 20 ayat 24. Kisah 20 ayat 24. Ini yang Paulus ngomong, yang saya dapat ya. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Di sini Paulus katakan, gue gak hirau nyawaku. Asal gue bisa sampai garis akhir dan bisa menyelesaikan pelayanan. Jadi di sini si Paulus itu ketika dia bertobat, ada sebuah tugas yang Tuhan ngomong sama dia pada waktu dia buta itu. Ada tugas untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Karena waktu itu dia berpikir bahwa dengan melakukan Taurat dia bisa diselamatkan. Tetapi ketika dia mengerti firman oleh karena Injil kasih karunia, jadi dia diselamatkan bukan karena perbuatan, tapi karena kasih Allah, karena Kristus. Jadi yang tadinya di kesana ada di kiri, sekarang dia ada di kanan. Nah ketika Tuhan ngomong sama untuk memberitakan Injil, itu membuat dia tahu panggilannya. Ketika dia tahu panggilannya, disitulah dia mengalami totalitas di dalam pelayanan. Di dalam melakukan firman Tuhan. Total. Dan menyelesaikan pelayanan. Jadi dia tahu ada tugas pelayanan yang dia harus lakukan. Dan ketika dia sadar ada tugas, dikatakan aku sampai gak menghiraukan nyawa sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir, gua mati. Gua sampai akhir, gua bisa selesaiin tugas gua. Ini artinya apa? Orang yang mempunyai totalitas di dalam memenuhi panggilannya. Pertanyaan awal adalah, tahu nggak kita masing-masing bahwa kita itu punya panggilan? Kalau nggak tahu ya susah deh ya. Tapi kalau kita tahu panggilan kita di dalam melayani Tuhan, pertanyaan adalah,
Sepenuh hati nggak? Total nggak? Makanya nih, siapa sih Arya sama si Jojo? Total nggak? Kemarin dosen pernah ngomong, saya pengen jadiin kamu itu adalah profesional, bukan amatir. Mahanaim saya, total nggak? Saya melayani Tuhan di dalam hal peperangan rohani. Karena dari totalitas kita akan tahu pertumbuhan perkembangannya. Nggak nambah-nambah, nggak bertumbuh-tumbuh berarti tidak totalitas. Betul nggak? Berarti nggak sepenuh hati. Paulus dia tahu bahwa dia harus menyelesaikan pelayanannya, makanya dia total untuk bisa melayani Tuhan. Nah, kenapa dia bisa begitu? 1 Timotius 15. 1 Timotius 1 ayat 15 dan 16. Inilah alasannya kenapa dia itu menjadi total atau bersungguh hati dalam melayani Tuhan. 1 Timotius 1 ayat 15 sampai 16. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling baik, paling berdosa. Dia mengakui dari semuanya, gua nih paling berdosa. Karena dia memang dia membawa, ya memenjarakan, dia menganiaya, itu memang dia. Maka dikatakan akulah yang paling berdosa. Terus, tetapi justru kan itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dan dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya padanya dan mendapat hidup yang kekal. Jadi dia katakan gini, gue nih paling berdosa dari semua rasul semua ini, gue yang paling berdosa. Karena gue emang aniaya. Bahkan ketika siapa yang dibunuh? Yang diranjam? Stefanus. Dia ada di situ, dia berdiri dan dia mengiyakan memang dia harus mati. Jadi dia adalah orang yang paling berdosa. Nah, terus Lukas 7 ayat 47. Lukas 7 ayat 47. Ya. Di sini bagaimana Tuhan pada waktu itu dia ngomong sama anak-anak rasul-rasul yang lain ya, anak buahnya. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Ini kejadiannya begini. Tuhan ngomong jadi ada memberikan perumpamaan. Ini ada orang nih punya utang 50 sama 500 dinar. Ya. 50 perak, bukan 50 perak, 1 dinar itu ya satu dinar itu 1 hari kerja gitu ya. 50 sama 500. Dua-duanya ngutang sama orang, misalnya ngutang sama saya. Terus saya ngomong gini, ya udahlah, gue kasihan sama lu. Udahlah, utang lu gue anggap udah nggak ada. Tuhan ngomong begini, mana yang senang ketika dibilang lunas, atau yang merasa sangat bersyukur? 500. Terus tanyanya gini, siapakah di antara mereka yang akan lebih mengasihi dia? Misalnya kamu punya utang 50 juta sama 500 juta. Pertanyaan Tuhan kadang lagi, siapa yang lebih mengasihi?
Kamu utang 50 juta atau 500 juta yang saya lunasin? Saya bilang lunas. 500 juta akan lebih mengasihi saya karena saya sudah bilang udah lo 500 juta udahlah, anggap hilang. Ini yang Paulus alami. Dia tahu paling berdosa. Sehingga karena dia tahu dia paling berdosa, kasih dia kepada Tuhan itu lebih besar dibandingin yang rasul-rasul yang lain. Kenapa? Hati bersyukur apa yang Tuhan sudah lakukan. Itulah yang membuat hatinya jadi berbeda. Maka tadi kita nyanyikan lagu, ku bersyukur kau memilihku jadi hambamu melayanimu. Pertanyaannya adalah, sampai detik ini kau merasa enggak bahwa Tuhan sudah mengampuni, Tuhan sudah memberkatimu, sudah menolong dirimu begitu besar sehingga engkau rela berkorban untuk dia. Orang kalau enggak melihat bagaimana Tuhan, enggak mungkin dia bisa berkorban. Paulus melihat bagaimana apa yang dia dulu seperti apa dan bagaimana Tuhan ampuni, itu membuat dia berbeda. Sehingga dia sungguh-sungguh berkorban untuk Tuhan. Tapi orang yang sedikit diampunin, sedikit merasa ditolong sama Tuhan, sedikit ditolong, dikasihi, maka sedikit juga dia berkorban. Tapi kalau kalian menganggap semua ini adalah berkat Tuhan, semua aku ini gara-gara Tuhan, kau akan melayani dengan berkorban. Kau menganggap yang lain tidak penting. Itu bicara hati. Orang, maka si Paulus kenapa dia totalitas? Dia rela berkorban karena dia melihat bagaimana Tuhan ngampuni dia. Orang yang tidak akan pernah bisa berkorban atau memilih Tuhan sampai akhirnya, kalau dia tidak pernah melihat, kalau dia cuma hanya sedikit diampuni, sedikit ditolong. Tapi kalau kalian melihat bagaimana pertolongan Tuhan, kalian akan totalitas untuk Tuhan. Saya setiap hari saya melihat Tuhan, saya ada karenamu Tuhan. Saya bisa nikmatin hidup karena Engkau Tuhan. Maka kalau tadi mengenai yang kitab Ezra yang akan ada namanya kiamat, saya nggak peduli gituan. Pertama, saya pasti masuk surga. Sekalipun itu kiamat terjadi, saya akan masuk ke surga. Pertama. Kedua, saya tetap hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Karena saya mengasihi Tuhan. Saya tahu apa yang Tuhan lakukan, saya tidak akan meninggalkan Tuhan. Mau kapan kek, soalnya kan ada juga yang khotbah-khotbah masalah akhir zaman, membuat kita aduh gimana, aduh takut. Gue gak pikirin. Saya gak peduli. Karena itu memang suatu pasti hal terjadi. Prinsipnya adalah kita ini siap atau enggak. Mau terjadi itu apapun itu urusan Tuhan. Tetapi kita tahu gak posisi kita dalam Tuhan? Kita tahu gak detik ini hari ini kayak gimana? Iman kita ada di mana? Posisi kita ada di mana? Ada dekat Tuhan, di dalam iman, atau jauh dari Tuhan? Itu jauh lebih penting, itu jauh yang lebih harus kita pikirkan, bukan melihat bahwa waduh akhir zaman begitu menyeramkan. Dah kalian hidup, kalian gini loh. Saya walaupun tahu dunia roh, saya tahu punya iman, tapi saya nginjek kaki. Artinya apa? Saya tidak ngelihat roh begitu, tapi kalau hidup saya bukan hidup yang dia berkati, bukan hidup yang bahagia, mau ngapain? Saya ngomong keuangan nih, saya ngomong semangat nih, saya ngomong menyala-nyala. Tapi kalau saya nggak nyala-nyala buat apa? Kalau saya ngomong ayo berkorban, tapi saya nggak pernah berkorban. Artinya apa? Tong kosong.
Tahu nggak orang yang ngomong ada power atau enggak power terlihat dari apa? Gini loh, kalian tuh kenal saya. Kalian tuh kenal sama saya. Kalian tuh kenal anak-anak saya. Ketika saya ngomong orang tua dengan anak, saya ngomong anak. Kalau misal si Ewin yang tahu anak-anak saya, ketika saya ngomong, wah orang tua harus ngajar anak begini-gini. Ewin dengar kayak gitu. Terus saya nggak ngelakuin. Kamu bilang apa, Win? Kamu pasti akan mengkritik. Kok Rudy cuma bisa ngomongnya doang. Om Dok. Faktanya anaknya pemberontak misalnya. Faktanya nggak kayak gitu. Nah, orang yang berdiri pendeta hamba Tuhan. Ketika dia ngomong, orang akan tahu sebetulnya. Kalian jemaat akan tahu. Karena kehidupan kalian tuh di sini bukan 1 tahun 2 tahun. Ada beberapa tahun, ada puluhan tahun. Kalian tahu kehidupan saya seperti apa. Dari nol saya seperti apa. Kalian tuh tahu semua. Anak-anak saya pun udah tahu semua. Kalian tuh mengerti. Jadi ketika saya ngomong apakah punya power, apakah sudah ngelakuin, kamu sendiri yang menjudge. Yang menghakimi apakah sudah ngelakuin atau enggak. Betul gak? Saya melakukan, saya berkhotbah. Memang kebenaran yang harus disampaikan. Tetapi ketika saya tahu pizza enak, saya ngomong pizza yang rasa American yang konsul ya. Saya nggak ngerti dia. Saya nggak doyan pizza soalnya. Tuan anak saya yang doyan. Kalau tahu itu enak, saya bisa ngomong itu enak. Yang jenis ini. Tetapi kalau saya nggak pernah ngomong, nggak pernah ngerasain, saya nggak bisa ngomong. Lu munafik lu. Lu pakai topeng doang, di sini doang lu bener. Makanya yang dulu saya pernah lihat, pernah baca kan, saya pernah ceritain. Ada anaknya ketika dia ngomong di komen, papaku orang pendeta, seorang pemimpin lah, dia bisa pintar khotbah, tetapi di rumah mami dipukul, saya dipukul. Yang saya ngomong katakan, ngomong apa? TAI. Artinya apa? Orang di mimbar, makanya firman katakan gini, penghakiman dimulai dari gereja. Kalau saya katakan bagaimana si Paulus bisa berkorban, apakah saya bisa berkorban atau enggak? Dengan waktu saya, tenaga saya, dengan uang saya. Saya ngomong ke anak-anak saya ngajarin, kamu harus berkorban ya. Tapi saya yang enggak berkorban. Saya ke Kalimantan, mereka tahu apa yang saya lakukan di Kalimantan. Dan mereka tahu bapaknya ini bukan tipe orang yang gak mau susah. Bahkan mau melayani di Kalimantan. Yang penuh resikonya mati pun sekalipun. Bapaknya tuh mau lakuin. Saya menjadi contoh buat anak-anak saya dan buat kalian semua. Sudahkah jadi contoh? Kenapa saya berani ngomong begini? Karena saya sudah memberitahukan, saya sudah ngelakuin. Paulus, dia melakukan itu karena dia tahu apa yang Tuhan lakukan buat dia. Sehingga ketika dia melakukannya, dia sungguh-sungguh rela berkorban untuk Tuhan. Tahu panggilannya. Pertanyaan kalian, tahu nggak panggilan kalian? Panggilan kita di Mahanaim. Panggilan kita di dalam pelayanan. Saya tahu panggilan saya. Saya katakan gini. Kalau kau nggak merasakan bagaimana pertolongan Tuhan, apa yang Tuhan sudah lakukan, kalian gak akan namanya rela. Sungguh-sungguh totalitas. Makanya saya sebelnya adalah ketika orang, kalian bisa pikir gak sih, waktu minggu lalu saya sudah berusaha kan doain kalian, memberitahukan apa yang Tuhan ngomongin untuk hati kalian.
Tapi kemudian satu hari kalian ngejelekin saya. Satu hari kalian marah-marah sama saya. Kalian nusuk sama saya. Coba bisa bayangin gak sih? Ketika saya sudah berbaik sama kamu, berusaha supaya kalian tuh mengalami perubahan, didoain, diproteksi, minta malaikat bla bla segala macam. Tapi kemudian satu hari kalian nusuk saya, marah-marah saya, terus ngamuk-ngamuk sama saya, ngejelekin saya, bla bla segala macam. Saya nggak habis pikir. Makanya tadi saya ngomong, nanti kalau kalian udah kaya, jangan sok ya, coba ngatur-ngatur saya. Saya gembala, teokrasi, sistemnya. Kalian nggak bisa ngatur saya. Wah nggak bisa begitu, ya sudah, itu udah pintu loh. Sok silakan keluar. Waduh, korudi, otoriter, otokrasi. Lu nggak percaya, lu nggak usah ngasih duit kok, simple. Lu nggak cocok sama gue, silahkan pergi. Saya nggak meminta kok. Apa yang saya lakukan selama ini adalah untuk jemaat loh. Betul gak sih? Saya lakukan ini ya untuk kebaikan kalian semua loh. Saya tidak melakukan hal-hal yang salah, hal-hal yang jelek, hal-hal yang menghina. Untuk bisa ya untuk sesuatu yang gak benar lah buat kalian. Saya gak pernah lakuin itu loh. Karena hati saya ada seorang gembala, ingin domba-dombanya yang Tuhan berikan sama saya itu mengalami makan pudung di padang rumput yang hijau, hidup dalam kedamaian, hidup dalam ketenangan, hidup dalam berkat. Saya punya, istilah gini, saya punya gaya kepemimpinan sendiri. Kalau enggak cocok gaya kepemimpinan, silahkan di Solo banyak loh di gereja lain. Yang saya rindukan begini, kita harus ngerti posisi kita masing-masing. Tujuan saya adalah kalian harus mengalami pertobatan demi pertobatan untuk kalian berubah. Dan hari ini saya bicara masalah bagaimana Paulus totalitas di dalam melayani Tuhan. Biar kita menjadi orang yang totalitas dalam melayani Tuhan. Apakah saya sudah ngelakuin ya? Sampai sekarang saya masih ngelakuin, buktinya apa? Kita bisa ngalahkan kuasa gelap kok. Jadi total saya masih melayani Tuhan dengan cara seperti ini. Dan saya berkorban. Gini loh. Untuk bisa dapat kuasa, itu seperti katakan, itu enggak gratis. Saya enggak dapat tuh dari didoain sama pendeta yang lain, enggak. Awal ketika di Mahanaim, semuanya saya copot. Dalam nama Yesus, semua pernah aku didoakan sama hamba Tuhan yang manapun, lepas semuanya. Total saya enggak punya urapan dari hamba Tuhan yang lain. Saya bayar harganya untuk Tuhan. Dan sekarang saya mau bayar harga untuk keuangan buat kalian semua. Kalau saya nggak peduli, ya kalau saya nggak peduli, biarin aja tuh urusan kamu, hidup kamu, bukan urusan saya. Itu yang dilakukan gereja, mayoritas adalah rutinitas di dalam gereja. Untuk mereka datang sebagai orang Kristen, pujian penyembahan, bayar persembahan, pulang. Hidup mereka apapun, don't care. Yang penting duit masuk. Bisa buat bayar listrik, telepon, gembalanya. Selebihnya urusan masing-masing. Tapi kalian di sini enggak kan? Jadi kalian bisa bayangkan kalau ada orang-orang yang kayak begitu. Makanya saya ambil keputusan, lu gak percaya silakan keluar. Lu gak percaya untuk memberi, silakan gak usah pernah kasih kemana ya. Nah, ini totalitas di mana Tuhan. Karena si Paulus dia merasa bahwa akulah yang paling berdosa. Dari semua rasul, aku yang paling berdosa. Nah, 1 Timotius 1 ayat 13. 1 Timotius 1 ayat 13. Sebab itu aku berkata kepadamu. 1 Timotius 13. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Tetapi karena semuanya itulah telah kulakukan tanpa pengetahuan dari luar. Ini.
Ini yang perubahan terjadi di diri si Paulus. Dari seorang penghujat, penganiaya, orang ganas. Sehingga dia merasa, saya berhutang budi sama Tuhan. Kalau orang gak tahu hutang budinya sama Tuhan, dia gak akan peduli sama Tuhan. Oke, kasih itu menunjukkan seseorang seberapa persen ke Tuhan sama ke dunia. Itulah yang menunjukkan level kasihnya sama Tuhan. Orang yang level kasihnya rendah, jelas dia akan pilih dunia dibandingin Tuhan. Kenapa? Dunia lebih real bagi dia. Dunia menghasilkan uang, melayani Tuhan, atau Tuhan yang gak real, tidak terlihat. Ini yang dilakukan sama Paulus. Apa ciri dari orang yang melakukan pelayanan dengan totalitas kepada Tuhan? Cirinya yang pertama, 2 Korintus 11 ayat 27. 2 Korintus 11 ayat 27. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Inilah orang yang punya ciri tahu berbalas budi, totalitas kepada Tuhan. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Setiap kali aku gak bisa tidur, lapar, dahaga, karena kan perjalanannya. Kemarin saya ke Kalimantan nih 7 jam aja tuh pegel. Pinggang yang berasa banget, ini masih ada pinggang, masih pegel. Kadang-kadang enak, kadang-kadang enggak gitu loh. Ini Paulus. Jadi orang yang memang total akan berusaha memilih Tuhan. Amin. Akan berusaha untuk tetap mau berkorban untuk Tuhan. Yang kedua, Dua Timotius 4 ayat 6 sampai 7. Dua Timotius 4 ayat 6 dan 7. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Yang kedua adalah, yang tadi pertama adalah berkorban, yang kedua adalah kesetiaan. Paulus setia sampai akhirnya. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ada nggak kalian sampai mati seperti Om Librata, sampai datang dalam mimpi ke istri saya, dia ngomong titing atau cetes lu? Titing ya. Saya sampai akhir ya, saya tetap melayani Tuhan. Saya tetap jadi tentara. Dulu waktu masih belum sakit, kita sering ajak pergi pelayanan. Si Agus yang, Om, mau ikut pelayanan? Oke, siap. Karena kan rumahnya dekat sama sini. Dia mengakhiri sampai akhirnya. Orang yang totalitas sama Tuhan, dia akan tetap sampai akhirnya. Sampai garis akhirnya memelihara imannya.
Yang terakhir, puncaknya dari totalitas Paulus ketika dalam melayani Tuhan kesehariannya. Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Hebat kan ya orang? Gua mati, gua ngelayani Tuhan. Gua mati, untung gua. Kita harus berkorban. Tunggu dulu. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Mau ngapain hidup di dunia tapi nggak ada sesuatu yang dilakukan untuk Tuhan? Memberi buah termasuk melayani Tuhan. Memberi buah di dalam kehidupan sehari-hari, kita memberikan buah, ada sesuatu kehidupan yang bisa kita, orang lain bisa nikmati. Buah itu adalah sebuah kenikmatan yang bisa kita nikmatin sendiri dan kita bisa nikmatin orang lain, buat orang lain. Jadi selama aku hidup, dia bilang, oke gini, kalau gue mati, keuntungan. Tapi sekarang gue hidup, gue akan tetap melayani Tuhan. Inilah yang namanya totalitasnya ke Tuhan, 100%. Amin. Jadilah orang yang mempunyai sebuah komitmen totalitas sama Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi, bagaimanapun yang terjadi, pokoknya gue tetap Tuhan nomor 1. Karena ketika mengandalkan Tuhan, inilah problemnya. Banyak kita nggak ngerti. Ini ya masalah keuangan. Makanya minggu depan beberapa minggu ini saya akan bicara masalah keuangan. Sebetulnya itu gampang. Gampang. Kalau kita ngandalin Tuhan sama ngandalin diri sendiri untuk cari duit, itu beda. Yang tadi saya ngomong, saya sesimpelnya. Mau ke Korea, saya yakin Tuhan bukain. Simple. Saya cuma mengiyakan apa yang dia mau. Kalian laki-laki, kalau ketika istri mau mengiyakan, kamu mikirin atau gimana. Kau nggak ngebukain pintu. Laki-laki yang membuka pintunya, yang saya maksud mengiyakan ya. Bagaimana cara itu Tuhan akan berikan. Jadi ada yang namanya, kalau tadi si Agus ngomong gini, yang paling simple. Kamu tahu tuyul? Tuyul itu real. Ada loh ya. Tuyul tuh ada. Waktu kita pernah yang di panti tuh ternyata ada tuyul juga. Itu tuyul dari orang daerah sana. Itu tuyul memang ngambilin duit. Jadi ngambil duit orang diambil. Nah, kurang lebih jadi seperti ini. Tuhan itu entah gimana cara tuh mengambil, bukan mengambil, jadi di sorga tuh udah ada berkat kita. Itu tinggal masukin ke kita. Jadi apapun yang kita butuhkan, yang Efesus 1 ayat 3 itu semuanya sudah tersedia. Jadi tinggal ambil. Siapa yang ngambil? Malaikatmu. Malaikat kita yang ngambil. Setan niru. Yang real itu Tuhan. Tuyul yang ngambil, kalau kita malaikat yang ngambil. Gimana caranya kita nggak usah pikirin. Nantilah minggu depan. Masih begini, bekerja memberi buah, artinya hidup kita adalah untuk Tuhan melakukan apa yang Tuhan sudah
berikan kepada kita tugas. Selebihnya duit, nggak usah pikirin. Minggu depan saya ajarin. Kenapa saya berani ngomong? Karena saya pernah ngalamin. Saya pernah ngelakuin. Jadi saya tahu. Gini loh. Kenapa kemarin pas kita share waktu sama istri saya. Nyata Jesse itu lebih tinggi. Imannya kuat. Makanya kenapa ketika dia ngomong, dia penuh punya keyakinan. Memang waktu saya baca dengar, wah dia kayaknya ngomongnya gimana gitu ya. Kayak orang sombong gitu. Tapi memang iya. Kenapa? Karena memang buah dalam hidupnya kayak begitu. Mau dibilang apa? Saya berani menyombongkan apa yang Tuhan berikan sama saya, ya karena memang saya tahu ini ada. Bukan menyombongkan secara fisik, tetapi menyombongkan apa yang Tuhan sudah lakukan. Itu real, firman Tuhan itu real. Jadi ketika saya ngomong, ketika Jesse ngomong, itu hanya menyatakan apa yang firman Tuhan itu benar. Hanya supaya kita semua yang dengar nih percaya, itu doang. Bahwa memang semuanya Tuhan ingin kita itu fokusnya sama Tuhan. Makanya saya masih di PP-nya saya, pikirkan perkara yang di atas. Set your mind on above. Karena memang pikirkan yang di atas, nanti yang di bumi buat kita duit, Tuhan kasih. Jadi jangan gini loh. Pilih Tuhan. Amin. Hidup sama Tuhan itu menyenangkan. Tidak membuat kau susah. Berkorban sama engkau, Tuhan itu bayar. Tadi ternyata ketika kita lagi ngomong, ternyata ada level tingginya. Memang kamu melayani Tuhan ada upahnya. Tapi ada yang lebih tinggi lagi. Minggu depan. Nah, jadi karena bagiku hidup adalah Kristus. Biar kita semua hidup untuk Tuhan. Amin. Hidup untuk Tuhan. Gitu? Lihat perkataan saya selalu mengarahkannya ke Tuhan. Ya. Terus apa yang diharapkan dalam menyelesaikan tugas dari Tuhan? 2 Timotius 4. 2 Timotius 4 ayat 8. Yohanes 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kenapa dia melakukan itu? Karena ada. Dia akan dapatkan. Upahnya ketika dia sungguh-sungguh totalitas untuk melayani Tuhan. Mahkota kebenaran. Akan selalu ada upah apa yang kita lakukan. Makanya saya istilah gini. Saya akan setia. Karena begini, ketika tadi saya bicara masalah malaikat. Ada malaikat ya Rafah, kemudian akhirnya malaikat keuangan. Betul ada malaikat yang lain. Yang tadi ada 7. Yang kita tahu tuh malaikat Mikael, Rafah, kemudian Gabriel, ada namanya malaikat Uriel. Gitu loh. Dan ada 3 lagi. Nah, yang 3 ini yang saya bawa ini adalah malaikat keuangan. Nah, ini panjang. Pengertian pengetahuan itu jauh. Artinya apa? Inilah yang saya harus cari tahu. Jadi bagaimana mungkin, jadi gini, saya berada di dalam pelayanan dan saya berada dalam sini. Akan ada yang namanya pengertian pengetahuan yang lebih tinggi. Kalian yang pasti dengar dari YouTube, kalian akan bisa berbeda. Kalian yang pernah dengar khotbah-khotbah yang lain, kalian akan bisa melihat perbedaannya. Apa yang saya khotbahkan itu akan berbeda dengan pengkhotbah umumnya.
Karena saya khotbah itu yang dalam. Kita fokus dengan apa yang Tuhan sudah tugaskan kepada kita. Amin. Berjalanlah terus, jangan pernah berhenti. Kalau Tuhan kasih saya sebuah yang namanya keinginan tahu. Ini bicara masalah keuangan, ada malaikatnya. Makanya saya mencapai sebuah level. Ini loh. Ini kita di peperangan. Ya. Tapi keuangan di kalian itu di dasar. Jadi urapan kalian itu di peperangan itu tinggi. Tetapi urapan kalian di keuangan rendah. Nah ini yang saya lagi mau usahakan tuh kalian tuh naik. Kalau kalian udah naik sama sejajar gini, kalian tuh kaya. Kalian tuh perang kan, kalian udah yakin kan? Kalau keuangan kalian yakin, kalian kaya. Bagi yang mau. Loh, berarti kita ngejar kekayaan? Kagak. Nggak ngejar kekayaan di sini. Kalian nggak bisa dapat uang sebelum hati pikiran kalian itu percaya. Kalau gini loh, orang yang percaya, yang hatinya di uang nggak bisa percaya sama Tuhan karena penuh dengan namanya ketakutan. Orang khawatir nggak bisa kaya. Orang pelit nggak bisa kaya, nggak bisa. Orang yang nggak nabur itu nggak bisa kaya, nggak bisa. Kenapa? Ketika dia memberi itu udah ketakutan sebelum memberi ya, mau memberi itu udah ketakutan, nggak bisa. Karena ketidakpercayaan. Orang memberikan karena percaya. Betul dong? Karena tunduk sama Tuhan, beri, dia beri. Tapi kalau orang yang nggak punya kepercayaan atau keyakinan atau namanya adanya kekhawatiran, ketakutan, wah gue pengen kaya, nggak bisa memberi, nggak bisa. Jadi apa yang saya ajarkan bahwa hatinya harus bersih. Hatinya adalah hati yang suka memberi. Hatinya harus adalah hati yang pure sama Tuhan baru bisa. Kenapa? Dibutuhkan kepercayaan. Iman semua punya. Ya, kita mempunyai iman yang sama. Tetapi kepercayaan itu berbeda. Hati di uang adalah hati yang khawatir. Dan hati yang khawatir tidak akan bisa terima. Kenapa? Setiap berkat Tuhan itu mesti percaya. Saya rindu kalian semua di sini. Kalian adalah orang yang diberkati. Apalagi kalian yang masih muda. Vina yang masih muda, yang belum kerja kamu. Ya. Kalau punya hati yang percaya. Bisa kaya. Maka saya mau ngomong nanti ke anak saya. Saya pengen berikan mereka juga malaikat keuangan. Saya pengen mereka bisa punya rumah di sana. Di Taiwan maupun di Jepang. Gini loh. Kalau saya tanya sama kamu dah. Yang namanya wanita, perempuan, istri. Pengen gak punya rumah? Apakah salah untuk kita punya rumah? Apakah salah kalau kita mau punya mobil? Kalau menganggap wah itu uang itu jadi hatinya di uang, ya sudah lu gak usah punya rumah, gak usah punya mobil, gak usah punya apa-apa. Yang saya maksud jangan munafik. Ya saya paling gak suka tuh kalau di IG tuh ada yang pengkhotbah perempuan, yang laki bilang, wah kita ini, kalau kita memberi persepuluhan kita gak boleh ngarapin, kalau kita memberi itu jangan ngarapin, waktu itu namanya hati kita di uang. Lu gue kasih duit cepet tapi kalau terima, munafik.
Karena tetap prinsipnya bahwa Tuhan itu sudah menyediakan. Kenapa orang-orang di luar Kristen bisa kaya? Kenapa negara-negara yang bukan beragama, contohnya Eropa, mereka kaya-kaya? Tapi justru negara yang penuh dengan agama, contoh Indonesia. Ya, Indonesia, negara-negara yang lain, mereka beragama. Tapi justru mereka susah miskin. Saya kita semua ngerti ada posisinya. Tapi yang saya ajarkan adalah saya punya kerinduan. Kalian semua diberkatin. Dan kalian menjadi orang kaya. Kan kalau menjadi orang kaya kita mau pergi kemana-mana kan gak mikirin mobil. Kita gak mikirin biaya. Kita gak mikirin ini itu. Semuanya punya duit kok. Mau apa namanya retret. 700 ribu 1 juta. Oh gue punya duit. Emang gue orang miskin. Tapi kan kalau ada yang aduh gimana. Gila gue 3 anak 4 anak. Gila. Gede nih 1,5 juta. Mendingan gue buat apa ya. Daripada gue cemen. Emang retret ngapain. Ah sayang duitnya lah. Nah, itu mental orang miskin. Kalau mental orang susah, sama orang-orang kaya nggak begitu, nggak begitu. Saya ingat sekali waktu si Pak ngomong, saya mau beli yang ini yang apa putaran. Dia bilang, lu beli aja yang bagus. Saya lihat di software dulu ya. 150.000, mahal banget 150.000. Hah? 250 matang 250.000. Saya beli di Topet ternyata cuma berapa puluh ribu ya? 20.000 atau 30.000 gitu loh. Nih kan? Saya bilang mau ngapain? Apa? Udah, itu aja yang beli murah 20.000 30.000 ya sama aja kan buat muter-muter. Apa sih bedanya? Bisa beli 5. Terus apa yang dilakukan? Terus kita akhir waktu itu berdoa, ngobrol-ngobrol, akhirnya Tuhan ngomong negor sama saya begini. Kalau mental orang susah, pasti cari yang murah. Mental orang kaya, cari yang kualitas. Jadi kalau orang ngeluarin duit, aduh bayar, yang kemarin misalnya retret. Ngapain gua keluarin duit 350 kali 4 orang, anggap 4 orang berapa tuh? 1,4 juta. Gede lah, ngapain. Terus kalau mau beli barang, aduh. Itu mental. Mental orang susah. Mental orang miskin kayak begitu. Kenapa? Kenapa bisa mental orang miskin seperti orang susah? Karena mereka melihat kalau gua ngeluarin duit gua berkurang. Bukan ketika ngeluarin duit, gua percaya Tuhan sediain. Orang mental susah nggak berpikir begitu. Gua ngeluarin duit, sayang duit gua udah capek-capek buang ngumpulin duit, gua dibuang kayak begini, sayang mau ngapain? Tapi kalau orang yang diberkati orang kaya, gua mau beli kualitas. Kalau orang yang diberkati, gua memberi, pasti Tuhan akan berkati lagi. Jadi ketika saya ketika ambil keputusan mau ke Korea, oke, Tuhan langsung bukain jalan kok. Dan ketika saya pergi ke sana, saya pergi dengan apa yang saya mau. Kita beli, kita mau pergi kemanapun kita pergi. Tapi kan kadang orang kalau mau pergi, misal jalan-jalan, aduh mahal banget ya. Mau apa ke anggaplah misalnya ke Disneyland gitu loh. Waduh 1 orang 1 juta. Mahal loh. Saya 5 orang loh, 5 juta loh. Waktu ke Jepang ya. Saya gak mikirin gitu loh.
Dan waktu ke Korea, akhirnya kita ke Jeju. Jadi habis dari Korea, Jeju tuh pulau lain. Kita naik pesawat lagi yang lain. Kita pergi apapun yang kita mau. Tuhan bayarin. Enak gak? Kamu lihat hidup saya susah? Hidup saya happy gak? Saya tanya mama, dari semua anak mama, mana yang paling enak hidupnya? Jangan tanya Tuhan. Mama manusia yang bisa ngeliat dengan mata dengan kepala sendiri. Mana yang lebih enak? Nggak berani ngomong dia. Yanti yang bisa ngeliat. Istri saya. Betul nggak, Mak? Yang kasih duit mama yang lebih besar siapa? Dari semua anak. Siapa? Saya bukan. Bukan hanya masalah uang, masalah yang lain-lain. Siapa yang paling banyak bantu mama? Cara keuangannya. Saya harus ngomong ini kan saya harus memberikan bukti. Walaupun saya masih ada kekurangan. Tetapi maksud saya begini loh. Orang bisa ngomong banyak. Tapi buktinya adalah. Maka dulu saya ngomong saya sebagai hamba Tuhan. Kalau saya ada salah, kalau kamu nggak salah, kamu tinggal ngomong sama Tuhan. Tuhan turut di salah no, hukum dia. Udah gitu aja. Gitu loh. Dan kalau kalian nggak percaya, jangan. I'm free. Ngerti gak? Saya bebas. Makanya jangan pernah sekalipun ketika kalian kaya, coba ngatur saya. Percuma, kalian gak bakal menang. Saya akan tetap lebih kuat. Iman saya akan lebih tinggi. Waduh, sombong. Gak sombong, saya menyatakan apa yang Tuhan lakukan kok. Kita mau rela berkorban untuk Tuhan. Amin. Punyalah totalitas untuk Tuhan. Punyalah totalitas untuk Tuhan. Melayani Tuhan. Dengan berkorban, dengan setia. Ya, ketika kita hidup, lakukanlah untuk Tuhan. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Amin. Oke, yuk musik.